Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal akhlak banyak kita tahu orang persis. yang sudah diberikan dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia inayah yang diberikan kepada kita sehingga masih bisa beraktivitas sampai saat ini. Dan tentunya kembali bersama saya dan Nuzliati Amin, SST, mahasiswa akhir studi Pasca Sarjana Fakultas HKI Yayan Ternate, bersama juga dengan yang punya program ini, ya Bapak Ustadz Muhammad Haikal Dapitan MHE, pengurus bidang kemitraan dai kebangsaan Provinsi Maluku Utara, dan dengan kebanggaan kita hari ini juga hadir bersama-sama Bapak Dr. Fahrul Abdul Muid Estil MA. Beliau adalah dosen Fakultas Usluhuddin Yayan Ternate. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah sehat walafiat sesuai dengan cerahnya hari ini Jumat Mubarak. Di program obrolan Jumat Mubarak, Pak Dokter terlihat begitu cerah sekali ya. Dan pendengar yang kami banggakan dan kami hormati, kembali bersama kami di obrolan Jumat Mubarak 2 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan 21 Rajab 1445 Hijriah, dengan tema Pemimpin Cerminan Rakyatnya. Dan untuk bergabung bersama kami melalui RRI Pro 1 Ternate di 0822 1153 7429 atau di 0921 312 5521. Nantinya juga Pak Dokter dan Ustadz Haikal kita juga nanti akan hadir ya, Junaidi Ibrahim, Ketua BEM Unhair Ternate Provinsi Maluku Utara. Pak Dokter dan Ustadz Haikal yang saya hormati, sesuai dengan tema ini bisa dibilang lagi panas-panas ya Pak Dokter ya. Pemimpin cerminan rakyatnya. Saya memulai obrolan ini sebagaimana ya keadaan sebuah kutipan ya yang mengatakan seperti ini Pak Dokter. Sebagaimana keadaan kalian, begitulah penguasa kalian. Sebuah puisi yang ditulis oleh Mustain bin Hud mengenai keluhan rakyatnya. Nah, ini sebuah puisi Pak Dokter. Kalian nisbatkan kezaliman kepada para penguasa kalian, sementara kalian tertidur atau lupa terhadap buruknya perbuatan kalian. Janganlah kalian nisbatkan kezaliman kepada para penguasa kalian, karena penguasa kalian akibat dari perbuatan kalian. Demi Allah, seandainya kalian berkuasa walau sejenak, tidak akan terbetik dalam benak kalian untuk berlaku adil. Masya Allah, ini puisi ini menarik sekali. Baik, sebelum kita lanjutkan dan memberi ruang bagaimana pandangan Pak Dokter dan juga nantinya bersama Ustadz Haikal, saya mengajak kepada pendengar juga dengan senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW bersama keluarga dan sahabatnya. Dan mohon izin sejenak kita mengawali dengan salawat asyigil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bizalimin. وأهرزنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan pendengar yang kami hormati ya,
Selanjutnya kami memberi ruang kepada Pak Doktor untuk memberikan wacana terkait tema obrolan Jumat Mubarak hari ini, pemimpin cerminan. Rakyatnya. Seperti itu ya Ustaz Haikal. Ya. Tafadhal Pak Doktor. Baik, syukran. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdhah. Alhamdulillah, pada Yaumul Jum'ah, Yaumul Mubarakah, pada hari Jumat hari ini, hari yang penuh dengan keberkahan, kita berjumpa lagi di tempat yang sangat berbahagia ini untuk saling memberikan satu informasi ilmu pengetahuan terkait dengan kita membicarakan pemimpin cerminan rakyatnya. Tema ini memiliki muatan yang sangat kaya, muatan dari tema ini, karena kita akan memahami tentang konstruksi pemimpin yang pemimpin yang baik, pemimpin yang zalim, atau pemimpin yang muslim, atau pemimpin yang non-muslim. Semuanya ada keterkaitannya dengan tema yang kita bicarakan saat ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa narasi yang seperti ini, kajian dan pembahasannya itu sebenarnya sudah banyak yang membahas, tapi kita ingin ingatkan kembali kepada diri kita sendiri, kepada orang lain dan semua kita, untuk mengingatkan kembali tentang kalau saya ingin mengatakan ada sebuah penantian yang panjang terkait dengan pemimpin yang adil atau penguasa yang adil. Kalau kita membaca kitab Fathul Mu'in, di sana itu dijelaskan model karakter atau tipologi atau kekhususan yang ada dalam diri seorang pemimpin untuk menjalankan al-amanah atau amanah yang ada pada dirinya, baik itu amanah individual maupun amanah publik, amanah ammah, amanah publik yang ada dalam diri seorang pemimpin. Paling tidak itu seorang pemimpin ketika dia menjalankan, melaksanakan, menunaikan kepemimpinannya itu, tugas kepemimpinannya itu, maka yang harus dia pertimbangkan ketika dia mengambil polisi atau kebijakan atau al-af'al, tindakan-tindakan dia sebagai seorang pemimpin, itu harus mempertimbangkan kemaslahatan rakyat, gitu, kemaslahatan umat, mempertimbangkan kebaikan publik. Itu pemimpin yang baik. Di antaranya itu pemimpin yang baik, dia membuat polisi kebijakan atau tindakan yang dilakukannya karena dia memiliki kewenangan itu, gitu.
Jadi kewenangan itu dia harus gunakan, dia harus manfaatkan untuk melakukan tindakan atau kebijakan yang memastikan yang pertama itu keterpenuhan yang namanya kebutuhan pangan, sandang, jadi kebutuhan pokok yang itu menjadi kebutuhan dasar bagi umat, bagi rakyat. Misalnya harganya itu murah. Itu kebijakan yang diambil itu harganya murah, terjangkau, tidak menyengsarakan umat atau rakyat dalam mengambil kebijakan. Karena kebutuhan sandang itu kebutuhan paling pokok gitu. Di sana itu ada yang kita kenal dengan 9 bahan pokok itu. Wah, itu kebutuhan yang sangat urgent. Karena terkait dengan kebutuhan itu harus diintervensi oleh pemimpin, oleh penguasa, oleh pemerintah gitu, agar rakyat masyarakat ini dalam realitas kehidupannya itu tidak mengalami kesengsaraan gitu, tidak mengalami kesengsaraan tapi mengalami kesejahteraan. Dampak dari kesengsaraan, kesejahteraan itu kan diakibatkan oleh polisi, kebijakan atau tindakan atau kewenangan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Karena dalam konteks ketatanegaraan kita di Indonesia, pucuk pemimpin tertinggi itu kan presiden. Jadi Presiden Republik Indonesia. Menarik ya. Jadi Presiden Republik Indonesia ini pucuk pimpinan tertinggi di Republik ini. Baik. Ya. Baik, kita tahan dulu Pak Kiai karena ada penanya yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Haji Halil Ningade. Pak Haji, sehat Pak Haji? Siap. Ya. Assalamualaikum Bapak narasumber. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tema menyangkut pimpinan. Ya, saya kira pimpinan ini kembali kepada kita punya diri ini masing-masing selaku orang Islam. Memegang amanat itu, rakyat itu perlu istiqamah dan harus jujur. Karena selaku pimpinan itu selaku orang tua. Jangan demi kepentingan diri sendiri. Akhirnya terjebak di dalam kandang babi begitu. Jadi saya kira Bapak narasumber memberikan arahan selaku pejabat 2024 ini perlu terbuka, transparan betul-betul agar supaya jangan lagi nakal-nakal, korupsi. Ini berbahaya. Kita punya provinsi ini sudah rusak total dengan adanya perbuatan pejabat yang tidak jujur di dalam pimpinan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Halil Ningade. Iya, ini statementnya ada pertegas tentang istiqomah. Sadiki padis. Jujur. Ini campur dengan lemong nipis, sadiki lebih padis lagi. Tapi kalau bisa sedikit aja ini Pak Dokter, maksudnya ini apa kita tidak bisa mengatakan bahwa rakyat itu tidak boleh selalu menyalahkan pemimpin? Iya. Ya, nanti saya jelaskan. Iya. Kami persilakan melanjutkan. Nanti saya jelaskan agar pemahaman kita tidak keliru dan tidak potensial sesat pemahaman kita. Yang pertama, ada ungkapan atau kata-kata hikmah, an-nasu ala dini malikihim. Jadi an-nasu ala dini malikihim. Jadi rakyat itu, ini artinya ya, saya jelaskan. Rakyat itu atau manusia itu mengikuti agama raja-raja mereka. Ungkapan ini kebanyakan orang ini mengatakan hadis Nabi. Lah, ini bukan hadis. Gitu. Ini kata-kata hikmah saja, ini bukan hadis. Jadi tidak juga beririsan ketika kita mengatakan bahwa pemimpin itu cerminan
dari rakyatnya atau rakyatnya itu tergantung pemimpinnya gitu. Kalau pemimpinnya rusak, maka rakyatnya rusak. Kalau pemimpinnya baik, khair, maka rakyatnya juga khair, baik. Tidak juga seperti itu. Ya. Pemimpin yang baik, yang bisa berlaku adil, itu sangat penting. Gitu. Itu dicita-citakan oleh semua manusia, dicita-citakan oleh rakyat, oleh umat. Memang pemimpin itu harus adil, gitu. Pemimpin itu harus kebalikan dari adil kan zalim. Pemimpin itu tidak bisa zalim. Hanya saja ada petunjuk dari Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul a'immata wad'u lahum bis-silah fa inna silahuhum lakum silah. Ini hadis Nabi. Janganlah kalian mencaci maki pemimpin-pemimpin kalian, gitu. Mencaci maki, menghina dan seterusnya itu. Kan tetapi kata Nabi itu memberikan petunjuk kepada umatnya, wad'u lahum bis-silah. Doakanlah pemimpin-pemimpin kalian itu dengan doa yang baik. Jadi kita tidak boleh mendoakan, ya Allah, laknatlah pemimpin kami, gitu ya. Laknatlah pemimpin kami begini-begini. Mendoakan pemimpin yang tidak baik itu tidak boleh. Gitu. Harus mendoakan dengan doa yang baik kepada pemimpin. Walaupun pemimpin itu zalim, doakan saja. Doakan bagi pemimpin itu. Fa inna silahuhum lakum silah. Karena kalau kita mendoakan pemimpin kita dengan doa yang baik, dan dia menjadi pemimpin yang baik, maka dampaknya itu bagi rakyat, bagi masyarakat, gitu. Mendoakan. Ini artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela dan menghina-hina pemimpin kita. Kalau kita di Indonesia ini pemimpin publik itu seperti yang saya katakan, pucuk kepemimpinan di Indonesia presiden, kemudian gubernur, wali kota, bupati, camat sampai kepala desa, gitu. Itu pemimpin publik. Apalagi tata cara memilih kepemimpinan, tata cara melakukan menentukan pemimpin kita dalam negara demokrasi kan melalui pemilihan umum. Karena itu syarat. Jadi syarat negara demokrasi adalah harus dilaksanakannya pemilihan umum. Nah, kita Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, maka tata cara untuk memilih pemimpin kita, pemimpin publik itu di Indonesia adalah melalui pemilihan umum. Dan hari ini kita berada di tengah-tengah pelaksanaan pemilihan umum, gitu. Jadi pemilihan presiden, pilpres, pemilihan wakil rakyat, anggota DPR, gitu. Karena anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPD itu juga pemimpin, gitu. Itu juga pemimpin. Jadi ini yang perlu menjadi gambaran bagi rakyat, bagi umat ini, bahwa memilih pemimpin itu ada ilmunya, gitu. Ada pengetahuannya, ada ma'rifatnya, ada pengetahuan, sehingga untuk menentukan pilihan kita untuk memilih pemimpin itu ada syarat dan ketentuan yang dipertimbangkan atau difikirkan oleh rakyat, oleh umat, gitu. Utamanya itu kita memastikan bahwa pemimpin yang kita pilih ini memiliki kompetensi, kemampuan untuk mewujudkan, menciptakan sebuah keadilan di tengah-tengah masyarakat ketika dia menjadi seorang pemimpin. Jadi kata kuncinya adalah keadilan. Kalau bicara pemimpin itu adalah keadilan, gitu. Dia bisa mewujudkan keadilan. Lawan dari keadilan itu adalah kezaliman.
Jadi pemimpin yang zalim jangan dipimpin, jangan dipilih gitu. Pemimpin yang berpotensi melakukan kezaliman jangan dipilih. Tetapi marilah kita melihat sosok pemimpin itu yang kita pastikan, dan itu terlihat dari apa? Dari pengalaman kepemimpinannya gitu. Iya, mohon izin Pak Dokter, kita menyapa pendengar. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abdul di Tidore. Oh, Bapak Abdul di Tidore. Silakan Pak Abdul. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena hari ini juga masih diberi umur panjang untuk kita semua. Ya, alhamdulillah. Kita ditemukan pada hari Jumat Mubarak. Dialog Jumat Mubarak ini menyangkut dengan apa yang dibahasakan oleh Pak Ustaz tadi, bahwa karakter pimpinan itu bagaimana. Tapi saya dengar para Ustaz yang lain bilang bahwa contoh-contoh kepimpinan yang ada di dunia ini kan sudah ada, bahwa contoh yang sederhana saja Khalifah Umar bin Khattab itu jadi pemimpin yang bagus, itu dicontohi dan teladan untuk umat Islam yang jadi pimpinan. Terus berikutnya itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selaku pimpinan umatnya, dia juga pimpinan negara, selaku pimpinan perang. Kenapa di era sekarang ini tokoh-tokoh Islam itu banyak yang terjerumus ke hal-hal yang model di luar dari tokoh-tokoh yang jadi panutan dan jadi pegangan untuk hal itu, Pak Ustaz. Jadi saya minta kepada Ustaz bagaimana supaya kita ini jadi panutan, jadi teladan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kita ini. Karena di era zaman itu, zaman sekarang ini kan so beda. Bagaimana karakter sekarang ini, karena ya apa mau dikata, karena mau ini mau itu mau banyak, akhirnya menghalalkan segala semua, Ustaz. Jadi ya, bagaimana Ustaz berikan penjelasan motivasi kepada generasi yang sekarang maupun yang akan datang ini, supaya tidak ada lagi yang begini-begini, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul di Tidore. Baik, sebelum kita persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Abdul di Tidore, di sini juga ada kedatangan Presiden BEM Unhair Ternate. Presiden BEM Unhair Ternate. Ya. Assalamualaikum. Junaidi Ibrahim ya. Junaidi Ibrahim. Ya. Baik, Junaidi Ibrahim ini salah satu tokoh pemuda ya. Jadi luar biasa kalau bisa dihadirkan dan sesuai dengan tema pemimpin dengan cerminan rakyatnya. Sebentar nanti kita melihat pandangan dari pemuda seperti apa. Iya, pemimpin, ini perwakilan milenial. Ya, milenial. Ya, seperti itu. Siap. Iya. Baik, sebelum nanti kita beri ruang kepada Ketua BEM, kembali ke Pak Dokter untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Abdul tadi di Tidore. Baik, terima kasih Pak Abdul. Yang pertama, memang kalau dalam prinsip keislaman kita bahwa yang menjadi patokan, panutan kepemimpinan yang ideal itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pemimpin yang ideal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunannya, keturunan kepemimpinan Rasulullah itu selanjutnya itu Khulafaur Rasyidin. Itu pemimpin yang apa namanya hampir dekat dengan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana itu ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ketika pemerintahan Islam itu dipimpin oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti ini, bahwa kepemimpinan Rasulullah, kepemimpinan Khalifah awal, Khalifah pertama Abu Bakar, kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, kepemimpinan mereka itu baik karena rakyatnya itu sama, rakyatnya itu saya, kata Ali bin Abi Thalib itu.
Jadi rakyatnya itu saya, maka kepemimpinan mereka itu baik, gitu. Jadi Ali bin Abi Thalib ingin menunjukkan kepada kita bahwa pemimpin yang baik itu juga harus memimpin umat atau rakyat yang baik. Jadi dua-duanya ini sebenarnya baik. Jadi pemimpinnya harus baik, rakyatnya juga harus baik. Jangan pemimpinnya baik, yang dia pimpin ini tidak baik. Itu juga kontraproduktif. Jadi rakyatnya baik, pemimpinnya tidak baik. Yang kita cita-citakan, yang kita idealkan kan adalah pemimpinnya baik, pemimpinnya adil, rakyatnya juga baik, gitu. Sehingga kemaslahatan, nilai-nilai kemaslahatan ini, nilai-nilai keadilan itu segala macam yang berkembang di masyarakat itu juga pemimpin melihat itu. Misalnya begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mewujudkan rasa kepemimpinan beliau itu, yang pertama itu beliau itu tidak kenyang, lapar, gitu. Yang penting umatnya ini kenyang, gitu. Makanya ada sebuah hadis Nabi yang menjelaskan arah itu. Kalau engkau tidur dalam keadaan kenyang dan rakyatmu atau umatmu itu dalam keadaan lapar, maka itu sebuah kezaliman yang luar biasa. Baik, kita tahan dulu, ada penanya yang masuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terputus. Baik, mungkin dilanjutkan. Itu kezaliman yang luar biasa. Makanya Nabi itu dalam mempraktekkan kepemimpinannya itu tidak kenyang. Nabi dalam memimpin umat Islam itu kan suatu saat itu Nabi itu ditemukan mengikat batu. Nabi mengikat batu di perutnya, mengganjal perutnya, karena Nabi dalam keadaan lapar. Dan itu kemudian rahasia itu diketahui oleh Umar bin Khattab. Jadi tampilan-tampilan pemimpin yang terbaik, yang ideal, yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan mengumpulkan kekayaan, gitu. Kalau realitas hari ini kan pemimpin kita, gitu. Kalau bicara pemimpin publik seperti gubernur, gitu kan, wali kota, bupati dan segala macam itu, yang dibabat habis-habisan itu bagaimana mereka itu menampilkan kehidupannya itu bermewah-mewahan, gitu. Mobilnya mewah, rumahnya mewah dan segala macam itu, dia berpakaian mewah segala macam itu, karena lagi-lagi bahwa pemimpin yang menampilkan dirinya yang seperti itu bukan cerminan, gitu, bukan cerminan pemimpin yang baik, gitu, yang bermewah-mewahan dengan kehidupannya, mobilnya memperkaya diri. Jadi padahal dia tidak sadar yang dia pakai itu kan uang rakyat, uang umat, karena yang namanya gubernur uangnya itu uang umat yang ada di APBD, anggaran belanja daerah itu kan APBD, uang rakyat. Jadi semua ini uang rakyat. Jadi hakikat kepemimpinan, kalau mereka tahu itu hakikatnya itu bahwa kita ini berada di sini rakyat yang pilih, gitu. Kalau bukan rakyat tidak lahir pemimpin. Jadi rakyat itu ibunya pemimpin, gitu. Jadi rakyat ibunya presiden, ibunya gubernur, ibunya bupati, wali kota, karena rakyat yang melahirkan mereka itu jadi pemimpin, gitu. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak
membuat kebijakan, polisi, tindakan atas kewenangannya itu yang diatur oleh undang-undang, berarti pemimpin yang durhaka. Ya, jadi pemimpin yang durhaka kepada ibunya, kepada rakyat yang melahirkan dia menjadi pemimpin. Nah, yang seperti ini tidak boleh dilupakan. Hakikat-hakikat yang seperti ini harus selalu diingat. Tapi dalam realitas kehidupan kita kan macam-macam ini di Republik ini, gitu. Ada pemimpin yang kita temukan berlaku adil, ada juga yang seperti itu. Tapi dalam realitas kehidupan kita banyak pemimpin yang ditangkap oleh KPK, gitu, di OTT, operasi tangkap tangan, gitu. Ada juga pemimpin yang saleh bersampul toleh. Jadi berurusan dengan hukum kan? Berurusan dengan hukum. Ya karena perilakunya, karena perilaku pemimpin yang yang syahwatnya itu, yang syahwat untuk terdorong melakukan tindakan perilaku yang dia tidak mau rugi, kira-kira begitu. Dia tidak mau rugi dalam kepemimpinannya itu, tapi yang ada dalam pikirannya itu, dalam syahwatnya itu hanya mendapat keuntungan. Makanya proyek diatur, gitu kan. Proyek di mana-mana diatur karena dia punya kewenangan, gitu. Jadi tidak lagi melihat dampak dari proyek yang dikerjakan ini akan berdampak kepada kepentingan umum, kemaslahatan umat, atau tidak lagi orientasinya jadi disorientasi. Jadi pemimpin kita yang ada hari ini adalah disorientasi. Orientasinya tidak benar lagi. Orientasinya mendapatkan keuntungan, orientasinya memperkaya diri, keluarganya, gitu, kelompoknya, gitu, kabilahnya, sukunya. Jadi apalagi soal pemimpin yang selalu mengedepankan suku-suku. Jadi kalau dia sudah jadi pemimpin, semua sukunya itu seragam. Dia jadikan bawahannya. Dia jadikan kepala dinas ini. Nah, itu tidak lagi melihat mana ini skill, tidak lagi memperhatikan kompetensi keilmuan. Tetapi yang ada itu karena faktor keluarganya. Belum lagi ada pemimpin yang dipengaruhi oleh istrinya. Ada juga. Ada ya. Iya. Jadi ada pemimpin, dia mengambil kebijakan, dia tanya mengambil kebijakan, dia tanya istrinya dulu. Itu bukan pemimpin yang adil, itu pemimpin yang takut sama istrinya. Pemimpin yang takut istri. Jadi melibatkan istrinya dalam mengambil kebijakan itu kacau balau, itu hancur nanti itu kepemimpinannya itu. Dan itu banyak terjadi. Berarti mesti bikin tema satu, pemimpin cerminan istrinya. Apalagi di dinas-dinas yang ada perempuannya tuh. Nah, itu tidak adil. Itu pemimpin yang tidak adil dalam melakukan kepemimpinan. Baik, kita tanya dulu pendapat dari pemuda di sini. Presiden BEM nih tadi. Silakan saja. Betul sekali, ini di tengah-tengah kita pendengar yang berbahagia ada Ketua BEM Unhair Ternate. Wah, sebelum masuk kayaknya kita terima dulu. Kami menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak di mana? Saya balik lagi kedua kali, boleh tak Bu? Boleh sekali. Pak Abdul boleh lagi. Ini satu pertanyaan untuk para ketua BEM apa tadi? Unhair. BEM Unhair ini yang terhormat Ketua BEM Unhair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya begini, karena di mana-mana semua kampus Indonesia ini kan begitu semua. Ada yang jadi ketua BEM apapun itu, BEM universitas atau BEM apa itu saya tak tahu lagi. Tapi yang paling pokoknya berbicara tentang ini itu menegakkan aturan begini membela rakyat. Tapi setelah dipanggil gubernur, dipanggil wali kota misalnya, kasih supply ini itu, ngana jangan bicara lagi, ngana jangan diam sudah. Nanti kita kasih ngana ini itu, proyek ini itu sudah diam. Betul itu. Di mana-mana itu nyatanya begitu. Jadi saya mohon kepada Ketua BEM ini, kalau betul-betul menegakkan dari mahasiswa untuk masyarakat,
tegakkan yang betul-betul. Tidak perlu takut sama itu. Tidak perlu dapat ini itu lalu diam. Tidak perlu bicara boleh. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini sangat kritis. Ya, sangat kritis ya. Silakan ditanggapi Ketua BEM Unhair Ternate. Terima kasih Kak Haikal, Pak Dokter dan juga Ibu. Pertama mungkin saya beranjak dari pemimpin sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, pemimpin cerminan rakyat. Kalau saya sebenarnya penafsiran pemimpin tuh bagi saya tindakan dia yang mengilhami orang untuk berbuat lebih, bertindak lebih, belajar lebih, maka dia adalah seorang pemimpin. Jadi siapapun punya potensi untuk menjadi pemimpin. Tetapi untuk indikator untuk menjadi seorang pemimpin bagi saya ada 3 aspek yang harus dia pegang begitu. Pertama, integritas itu yang paling utama. Yang kedua adalah masalah terkait dengan pengetahuan atau knowledge gitu. Yang ketiga, yang paling terpenting adalah keberanian dia itu sendiri. Sambung juga dengan apa yang disampaikan atau dipertanyakan oleh Bapak siapa tadi, Pak? Bapak Abdul di Tidore. Bapak Abdul di Tidore tadi. Kebanyakan teman-teman mahasiswa, atau saya tidak bisa mengeneralisir seluruh mahasiswa ya. Saya juga tidak bisa mengeneralisir seluruh ketua-ketua BEM yang mungkin bahkan ditawari seperti itu. Bagi saya itu kenapa? Karena orang terjerumus di dalam itu karena yang paling pertama karena dia tidak punya integritas. Jadi mudah disogok, mudah diajak untuk berkompromi dan lain sebagainya. Oleh karena itu yang paling utama itu adalah dia harus mempunyai integritas. Integritas yang dimaksud di sini dia harus menjaga istilahnya perasaan, jaga juga hatinya, prinsipnya untuk tidak mudah untuk dikotori oleh orang-orang yang mencoba untuk masuk ke dalam ruang-ruang yang sifatnya pragmatis begitu. Jadi kalau sebenarnya soal pemimpin di internal saya cerita sedikit ya, khususnya kita di kalangan mahasiswa, justru dari sistem pengawasan mahasiswa itu begitu kuat begitu dibanding dengan pemimpin-pemimpin yang kepemudaan seperti KNPI yang istilahnya actionnya jauh lebih ya harus realistis lah. Kalau kita di mahasiswa itu prinsip yang paling utama itu adalah idealisme begitu. Jadi selama tindakan kita itu sudah melenceng dari koridor yang telah kita tetapkan secara bersama, maka dengan secara begitu kita akan dikritik oleh teman-teman mahasiswa. Oleh karena itu tindakan yang sifatnya pragmatis ini jarang sekali, jujur saja jarang sekali saya temukan di kalangan organisasi internal khususnya BEM gitu. Mungkin itu Kak Haikal untuk menjawab. Siap. Ya. Tajam dan lugas. Ya. Sesuai koridornya adalah mahasiswa sebagai pemimpin ya. Sebagai pemimpin. Mahasiswa. Ya, mudah-mudahan ke depan menjadi salah satu pemimpin di Maluku Utara ya. Amin ya rabbal alamin. Iya, mohon izin Pak Dokter, mungkin bisa melengkapi apa yang disampaikan oleh Ketua BEM ini dan juga mungkin juga tadi yang di statement dipertegas oleh Pak Abdul tadi ya, Pak Abdul. Baik, yang pertama, kalau dalam konsep Islam ya, dalam konsep Islam itu kan pemimpin itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya, kalau sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti karakteristik kepemimpinannya itu juga tidak boleh berkhianat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin dan kepemimpinan kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya fi yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan itu, satu golongan itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil.
Jadi kalau pemimpin yang adil di atas dunia ini, Masya Allah, dia sudah adil, rakyatnya cinta sama dia, gitu. Luar biasa amal salehnya itu, kesalehan. Jadi kesalehan individualnya bagus, apalagi kesalehan sosialnya. Jadi pemimpin yang model ini, Masya Allah, di hari kiamat nanti itu dia senang, luar biasa, karena mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia sanggup mampu menciptakan keadilan dari kepemimpinannya. Kita mau bongkar bagaimanapun, sebuah kepemimpinan itu substansinya itu adil, gitu. Jadi adil dalam memimpin. Kalau sudah adil, dia akan berdampak terhadap maslahah, gitu. Jadi misalnya kalau presiden membuat undang-undang yang adil, gitu, yang berpihak kepada rakyat, gitu. Makanya di Indonesia ini saya perlu tegaskan, pucuk kepemimpinan di Indonesia itu adalah Presiden Republik Indonesia, dan presidennya itu harus beragama Islam, gitu. Yang mau jadi presiden di Republik Indonesia harus beragama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum di sini kalau dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, yakni presiden, Raisul Jumhuriyah, presiden. Kalau kepemimpinan di bawah presiden, gubernur, wali kota, bupati, itu tidak melihat agamanya, gitu. Jadi muslim boleh, non muslim boleh dalam kepemimpinan di level gubernur, di level wali kota, bupati, itu tidak melihat dari agamanya, gitu. Tetapi yang dilihat itu keadilannya, karena dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah menjelaskan, kalau diperhadapkan dua kepemimpinan, mana yang harus dipilih? Yang satu muslim, yang satu non muslim, mana yang harus dipilih? Kalau yang non muslimnya itu dia itu memiliki karakter kepemimpinan yang bagus, integritas, keadilan, kesejahteraan, mampu, cerdas, kalau dia jadi pemimpin ini rakyat ini sejahtera, itu mendingan pilih yang non muslim. Kalau gubernur, ya, kepemimpinan gubernur, wali kota, caleg-caleg apa segala macam itu, mendingan menurut Ibnu Taimiyah kalau dia adil, dia yang lebih baik, gitu. Karena yang dia pimpin ini urusan dunia, bukan urusan akhirat, gitu. Karena urusan akhirat itu sangat erat kaitannya dengan keimanan, gitu, dengan keimanan. Jadi kalau ada pemimpin yang muslim tapi dia rusak, zalim, gitu, dia membuat kerusakan dan segala macam itu kewenangannya, dia tidak bisa menciptakan keadilan, itu lebih baik daripada dia itu kepemimpinannya itu lebih baik dari kepemimpinan seorang muslim, non muslim, tapi dia baik, khair, dia adil dan segala macam itu. Itu menurut pendapatnya Ibnu Taimiyah. Sehingga memang kepemimpinan ini kan sangat komprehensif, gitu, kekuatannya itu. Jadi inna khaira man ista'jartal qawiyul amin, itu dalam ayat. Sesungguhnya orang yang terbaik memimpin kalian itu adalah orang yang kuat, gitu. Man ista'jarta al qawil. Jadi amanah kuat. Berarti kepemimpinannya kuat, gitu. Leadershipnya itu kuat, berarti pengalaman, gitu, teruji kepemimpinannya, gitu, segudang pengalaman yang dia miliki, apalagi kepemimpinan publik kan rata-rata kalau di Indonesia itu dipilih secara politik. Jadi politik itu baik, gitu. Jangan dianggap politik itu semuanya kotor, gitu.
Politik itu jika diurus oleh yang orang baik, maka pasti baik. Jadi gini, ada yang namanya proses gitu. Ada yang prosesnya itu harus dipastikan baik, sesuai dengan mekanisme, prosedur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu. Kalau proses pemilu hari ini yang kita ingin yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia ini, semua kita rakyat Indonesia, penyelenggara juga, semua stakeholder harus memastikan bahwa proses pemilihan umum ini dia harus baik, memiliki integritas, kemudian berakhlak prosesnya sesuai dengan mekanisme prosedur itu dipastikan. Kalau prosesnya baik, akan melahirkan hasil yang baik pula. Kalau prosesnya sudah berakhlak, integritas, sesuai prosedur, mekanisme, maka dia akan melahirkan, maka hasilnya itu akan lahir pemimpin yang berkualitas, gitu. Bukan pemimpin yang mengutamakan kekuatan finansial, gitu. Jadi ada duit ini, banyak kan tampilan pemimpin yang ikut caleg misalnya hari ini, caleg-caleg yang ada ini, partai politik, caleg-caleg yang ada ini, kalau fulusnya banyak, si caleg itu ya dalam pikirannya dia ini mudah, saya ini mudah untuk mempengaruhi orang, mempengaruhi rakyat dengan kekuatan fulus. Sehingga rakyat memilih dia itu karena ada imbalan. Ya, karena dia dikasih sesuatu, banyak pertimbangan pemilih yang menjatuhkan pilihannya itu karena fulus, karena duit. Take and give ya. Ya, itulah politik uang, dan itu tumbuh subur. Ini yang begini-begini ini melahirkan pemimpin yang bobrok gitu, yang rapuh gitu, yang dia ada jadi pemimpin, dia tidak lagi lihat rakyatnya. Oh, saya sudah kasih duit sama kalian pilih sama saya sudah jadi rakyat, ngapain lihat kalian lagi gitu. Nanti 5 tahun kemudian dia bikin akal lagi, dia dekati rakyat lagi, karena dalam pikiran dia rakyat ini sangat mudah dipengaruhi dengan fulus, dengan duit itu. Politik uang ya. Politik uang, itulah politik uang gitu. Jadi politik uang itu ila yaumil qiyamah tidak akan habis, tidak akan selesai, tidak akan punah itu politik uang itu. Politik uang itu pasti selalu ada dalam setiap momentum pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Apalagi pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota dan pemilihan bupati. Itu tumbuh subur perilaku money politik atau fulusia atau fulus yang akan menjadi kekuatan yang sangat besar yang diandalkan oleh calon-calon pemimpin kita dalam mengikuti proses pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Memang realitasnya seperti itu. Gitu. Kira-kira begitu. Betul ya. Kayak kembali ke Ketua BEM. Ya, siap. Ya, dipersilakan. Saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Farul tadi. Memang benar bahwa prinsip daripada kepemimpinan itu adalah menegakkan keadilan. Saya sedikit Bang Farul, nanti coba dikoreksi juga. Saya sempat membaca cerita soal ini siapa? Khalifah Umar bin Khattab waktu itu, di saat dia di Arab waktu itu, ketika pada saat itu ia duduk termenung, terus ada semacam masyarakat gitu, kelompok masyarakat gitu lewat, terus tanyakan, wahai Umar, kenapa dari tadi aku melihat engkau sangat gelisah begitu? Terus Umar tidak menjawab, terus ada lagi yang lewat nanya lagi, wahai Umar, dari tadi aku melihat engkau termenung, apa yang dia tidak jawab sampai yang ketiga kali. Terus apa yang dijawab oleh Umar? Umar bilang, di seberang sana saya sedang membangun jalan, kata Umar gitu. Saya sedang membangun jalan. Ketakutan saya, jalan yang saya bangun itu ada seekor keledai yang lewat lalu terpleset gitu. Bayangkan
sosok kepemimpinan yang bahkan memikirkan dari aspek pembangunan jalan itu sampai bukan hanya pada manusia saja tapi pada binatang juga begitu. Nah, ini yang maksud saya harus dipelajari oleh para calon-calon pemimpin yang akan berkontestan di tahun 2024. Cukup menarik sih, kalau saya ingin undang di sini karena saya juga pemuda, istilahnya jiwanya harus bergelora-gelora ya. Hari ini mungkin saya agak sedikit konteskan dengan pemilu di 2024 maupun terkait dengan kepemimpinan di mata masyarakat itu seperti apa. Tadi menyambung oleh Pak Fahrul juga bahwa banyak sekali pemimpin yang istilahnya punya polesan tuh, ada yang lahir dari agamis, kelihatannya agamis, tapi ya ketika memimpin juga banyak main-main korupsi, kolusi dan lain sebagainya, nepotisme dan lain sebagainya. Nah, ini yang bagi saya masyarakat harus mampu untuk memfilter begitu atau memilih di tahun 2024 ini, mampu untuk mengidentifikasi rekam jejak daripada masing-masing kandidat atau para kontestan di pemilu nanti itu jauh lebih jeli begitu. Dalam artian mampu lihat dia dari sisi rekam jejaknya, terus pengetahuannya, terus dari sisi apakah dia ini punya integritas atau tidak gitu. Kita tidak boleh terjerumus dalam politik-politik yang sifatnya transaksional dan lain sebagainya. Karena satu hari di ruang TPS itu bisa menentukan arah bangsa 5 tahun ke depan gitu. Karena masalah ini terkait dengan pengaturan hukum yang bobrok, terkait dengan penataan demokrasi yang buruk, praktik korupsi yang berkepanjangan, itu ditentukan oleh satu hari di TPS begitu. Bagi saya mengkorelasi dengan tema kita soal pemimpin dan juga cerminan rakyat, sebenarnya pemimpin harus menjadi suri tauladan begitu, seperti apa yang telah disampaikan oleh saya. Teringat apa yang disampaikan oleh Buya Hamka. Dia pernah berkata bahwa seorang nahkoda yang baik itu bukan dia yang mampu mengendarai sebuah kapal begitu, membawa sebuah kapal, tapi seorang nahkoda yang baik itu dia yang mengetahui daripada isi daripada rahasia daripada lautan. Karena itu kita tahan sebentar ini Ustaz Eka. Kami menyapa ya padahal sudah di akhir ya di ujung. Silakan dengan Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Bung Taher di Susupu. Oh, Bung Taher, iya. Silakan Bung Taher. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita sudah bisa melihat bahwa yang mana yang baik yang bisa kita jadikan kita punya pemimpin. Tapi yang jadi persoalan dia jadi berubah ini. Yang ini masalah serangan fajar ini. Akhirnya orang yang mau yang ke pemimpin yang baik yang sudah dipatuh, ternyata dia jadi berubah. Jadi perlu kalau serangan fajar masih mau dipotek uang agar dihentikan, agar kita bisa dapat pemimpin yang terbaik. Malaikat maut mungkin yang bisa menghentikan serangan fajar. Iya. Terima kasih Bung Taher ya. Semoga ya bisa mengilhami di detik-detik menjelang hari hari puncak ini. Baik, semakin menarik namun kita dibatasi oleh waktu. Iya, Pak Ustadz Haikal dan dengan hormat Pak Doktor, tema hari ini tentang pemimpin cerminan rakyatnya. Insyaallah mungkin di ruang dan waktu yang lainnya bisa lebih berkembang lagi ya. Mungkin diberikan closing statement sekaligus menjawab pertanyaan daripada Bung Taher di Susupu. Kami persilakan pada Pak Dokter. Baik, yang pertama bahwa seorang pemimpin yang baik adalah yang memiliki kemampuan, kesanggupan ketika dia memimpin publik, memimpin orang banyak ini, memimpin umat, memimpin rakyat,
apakah itu seorang presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat dan kepala desa, itu tidak boleh membuat kebijakan yang diskriminatif gitu. Tidak boleh membuat kebijakan yang tidak adil, tetapi harus adil karena yang dipimpinnya itu adalah rakyatnya, adalah umatnya gitu. Jadi keadilan itu tidak bisa ditawar-tawar oleh seorang pemimpin. Dan yang kedua, kepemimpinan publik itu adalah kepemimpinan yang profesional, yang yang bersangkutan bisa membedakan mana urusan negara, urusan pemerintahan, dan mana urusan keluarganya, urusan rumah tangga. Urusan rumah tangganya. Jadi tidak boleh seorang pemimpin publik ini menggunakan fasilitas negara, fasilitas pemerintah untuk mengurus urusan keluarganya. Itu bisa dibedakan, termasuk fasilitas negara tidak bisa dimanfaatkan. Yang ada itu realitas menunjukkan kepada kita kebalikan dari itu. Banyak pemimpin publik kita yang haji mumpun memanfaatkan jabatannya itu untuk mengurus keluarganya gitu. Jadi dia tidak bisa membedakan mana urusan negara, urusan pemerintah, dan urusan rumah tangganya, urusan keluarganya gitu. Itu zalim juga pemimpin yang begitu. Itu haram hukumnya. Haram hukumnya menggunakan fasilitas negara, uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan kepentingan istrinya misalnya, kepentingan anak-anaknya, kepentingan keluarganya. Itu tidak boleh seorang pemimpin. Itu jauh dari semangat kepemimpinan yang dipraktekkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu pemimpin yang sangat adil. Dia memegang rahasia negara, rahasia pemerintah ini. Istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu. Luar biasa. Pemimpin kita hari ini banyak bercermin terhadap kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sangat adil. Dan yang terakhir, tadi itu kan disinggung soal serangan fajar. Serangan fajar itu bagi-bagi fulus, bagi-bagi doi. Kalau besok mau pemilihan, kalau bukan hari ini sudah dipraktekkan itu bagi-bagi fulus, atau di malam hari bagi-bagi fulus untuk mempengaruhi. Itu namanya jual beli suara. Jadi itu jual beli suara. Jadi suara rakyat ini dijual belikan. Ada juga rakyat yang dia jual suaranya. Ini rakyat bahlul juga ini. Dia menjual suaranya. Oh, suara saya mahal. Memang suara mahal, gitu. Memang suara mahal. Karena mahalnya itu dia jual, gitu. Dan pembelinya siap, gitu. Pembelinya itu caleg-caleg yang ada itu pembeli suara. Karena dalam otaknya, dalam pikirannya, kalau saya tidak beli suara ini, saya tidak dapat suara, gitu. Makanya saya harus ngeluarin duit. Ini mindset yang sudah terbangun di masyarakat kita. Dan ini kita repot untuk menyelesaikan itu. Yang ada itu kalau ada niat yang baik dalam diri rakyat ini, dalam diri masyarakat ini, oh saya tetap istiqamah. Saya memberikan pilihan itu bukan karena faktor saya dikasih duit, dikasih uang, tetapi faktor saya lihat ini pemimpin ini, calon pemimpin ini, caleg yang bersangkutan ini orang baik. Jadi baik akhlaknya, rekam jejaknya sudah ketahuan. Orang kampung kalau misalnya di dapil-dapil desa itu kan sobaku tahu sosok caleg-caleg itu. Oh, ini dia dulu pembofoya, gitu, janji-janji, padahal tidak dipenuhi janji-janji itu. Jadi tidak ada yang tersembunyi sesungguhnya karakter pemimpin ini, karakter para caleg ini. Tidak ada yang semuanya sudah transparan, terbuka.
karakternya itu tinggal, itu istiqamah dari rakyat terpengaruh atau tidak. Kalau dia terpengaruh sudah khalas. Memang dalam aturan main pemilu kita ini kan kewenangan itu politik uang itu termasuk dalam dugaan tindak pidana pemilu gitu. Cuma repotnya kalau dia terima politik uang itu, kalau dia tidak lapor tidak ketahuan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum gitu. Sehingga memang ini ambigu, sangat ambigu dan sangat kompleksitas problem soal money politik ini, follows ini. Artinya kalau dia menggoda Anda tidak bisa tergoda, ya tidak jadi barang itu. Yang repotnya kan ada yang menggoda, ada yang tergoda, gitu. Yang tergoda dan banyak yang tergoda, gitu. Soal goda dan menggoda saja, kekuatan menggoda dan bagaimana dia bertahan, dia bisa tergoda atau tidak tergoda. Kalau dia tergoda, dia ambil fulus, berarti sudah tersandra dengan fulus yang diambil. Ada juga, jadi perilaku pemilih masyarakat kita ini beda-beda, gitu. Ada yang rasional, ada yang apatis, ada yang acu tak acu, ada yang belum menentukan pilihannya sampai hari ini banyak belum menentukan pilihannya. Kita juga tidak tahu dia tunggu apa, ya, tidak menentukan pilihan. Ada yang menentukan pilihannya karena transaksional, gitu, karena ada imbalan. Dia menerima imbalan baru dia memilih. Itulah gambaran tipologi karakter pemilih kita hari ini. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk itu kecuali penegakan hukum pemilu, gitu. Jadi hukum tidak boleh tumpul. Hukum itu harus tajam yang ditegakkan untuk menindak, gitu, untuk menindak pihak-pihak yang menyuburkan, mempraktekkan yang namanya politik uang itu, gitu. Baik, terima kasih. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan Junaidi Ibrahim, Presiden BEM Unhair. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Fahrul. Mungkin saya singkat saja terkait dengan kepemimpinan dan juga pemimpinan adalah cerminan rakyat ini. Saya pikir di momentum tahun 2024 berapa hari lagi dan juga berapa bulan juga ke depan nanti kita akan memilih kepala daerah. Oleh karena itu ini satu tahun atau momentum yang pas bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, di mana kita ingin mengembalikan bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat, gitu. Seperti apa yang disampaikan oleh Abraham Lincoln bahwa government of the people, by the people and for the people, bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu dalam menanggapi terkait dengan politik uang, money politik khususnya di Maluku Utara, bagi saya cukup tinggi. Di mana terakhir kemarin data yang dikeluarkan oleh KPU RI, Maluku Utara adalah salah satu provinsi yang punya tingkat pemilih dengan uang tertinggi begitu, transaksi tertinggi begitu. Ini karena mungkin jumlah pemilih kita yang sedikit, dan yang kedua juga kita bisa katakan bahwa banyak sekali transaksi yang caleg-caleg atau para kontestan ini juga banyak yang suka memainkan hal-hal tersebut. Oleh karena itu saya ingin sampaikan bahwa di ajang 2024 ini bukan untuk ajang saling memecah belah, gitu. Argumentasi dialektik itu harus dibangun, gitu, gagasan, diskusi dan lain sebagainya, tapi tidak membuat kita untuk pecah begitu. Terus ingin saya sampaikan kepada seluruh pemirsa yang mendengar pada siang hari ini bahwa memilih pemimpin itu yang paling pertama itu harus berintegritas. Dia harus melalui proses dan juga melalui tahapan proses yang matang begitu. Dia tidak melalui satu jembatan yang tadi disampaikan oleh Pak Fahrul bahwa ada jembatan nepotisme, praktek-praktek kekeluargaan yang intervensi dalam proses berdemokrasi. Gitu. Dan yang kedua itu adalah terkait dengan pengetahuan. Lihatlah pemimpin dari sisi pengetahuan. Itu yang paling penting. Di mana segala kebijakan dan juga konsepnya itu tergantung dari isi kepalanya, gitu.
Dan yang ketiga yang paling utama untuk memilih kepala daerah yang saya ingin sampaikan adalah yang paling utama itu harus keberanian. Karena ini sudah menjadi contoh para leluhur dan juga kesultanan-kesultanan kita, mencontoh berapa tahun, ratusan tahun sebelumnya terkait dengan bagaimana memperjuangkan daerahnya gitu. Mungkin itu dari saya, Junaidi Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa ya sudah 1 jam kita membersamai para pendengar yang ada di rumah dengan kedua narasumber yang luar biasa ya. Jadi banyak ilmu yang didapat pada hari ini ya. Sangat. Saya begitu fokus apa yang disampaikan khususnya oleh Pak Dokter ini. Baik, pendengar yang kami hormati, tak terasa kita sudah di ujung ya acara obrolan Jumat Mubarak dengan tema pemimpin cerminan rakyatnya dari RRI Pro 1 Ternate. Dan untuk menyimak kembali tayangan kita bisa di channel YouTube Hasanah Mubarak Pro 1 RRI Ternate atau di RRI Digital ya untuk menyimak kembali obrolan hari ini. Dan kami menutup dengan menyimpulkan beberapa yang telah disampaikan tadi untuk khususnya juga kepada pemilih pemula pemilih pemula ini untuk menanti pada waktu memilih beberapa poin yang bisa menjadi tolak ukur, yaitu menjadi acuan pilih pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, kemudian harus adil, bermasyarakat dan punya keberanian, juga punya integritas dan ilmu pengetahuan, serta yang terpenting tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter, tidak tidak boleh berkhianat dan tidak boleh zalim dan juga jangan menjadi pemimpin cerminan istrinya tadi. Itu terboleh. Itu poin khusus Dan terakhir, mari kita doakan pemimpin dengan doa yang baik-baik, tidak boleh saling mencela. Ya, seperti itu ya Ustaz Haikal. Terima kasih kembali kepada Pak Dokter Bapak Dr. Fahrul Abdul Muhid Estil MA ya. Beliau ada dosen di Fakultas Usluhuddin yang Ternate. Terima kasih juga kepada Junaidi Ibrahim, Ketua BEM Unhair Ternate, dan juga yang punya program Bapak Ustadz Muhammad Haikal Dapitan dan Ustadz Janus Biati Angin SST mahasiswa di akhir pasca sarjana saya masih Hukum lebih Islam. Suka dengan titel itu dan juga MC Nasional Maluku Utara. Kami menutup dengan salawat bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Demikian dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wallahu musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.